ini podcastnya izin direkam ya Bapak Ibu semua, soalnya eh, akan juga diupload di YouTube nanti secara gratis, jadi bisa dilihat oleh semua Bapak Ibu. Selamat sore semuanya, terima kasih karena sudah datang di webinar hari ini. Selamat sore juga saya ucapkan kepada Romo Marwan, Bapak Lukas, Romo Freddy, Bu Cornelia, Ibu Uti, Bu Widya Murti, dan tentunya kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Ini sore-sore, jam pulang kantor, jam pulang kerja ya. Tapi tetap mau mengikuti webinar kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Hari ini topiknya memang sebuah topik webinar kita yang cukup fokus, laser fokus gitu terhadap credit union dan sustainability. Perkenalkan semuanya, saya Benedictus Billy Brilianditya dari ISA, Institute for Sustainability and Agility, yang akan memandu rangkaian acara pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar Credit Union Sustainability in Action, Showcasing ESG through Sustainability Reports. Oke. Webinar ini terselenggara melalui kolaborasi antara Program Magister Management Universitas Sanata Dharma dan juga ISA, Institute for Sustainability and Agility. Nah, kredit union atau koperasi kredit saat ini tidak hanya dituntut untuk menjaga keberlanjutan finansial ya Bapak Ibu, tapi juga memperkuat tata kelola, menghadirkan dampak sosial yang bermakna, serta menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui prinsip environmental, social, governance atau ESG, dan penyusunan laporan keberlanjutan yang transparan. Melalui webinar ini, kita akan membahas peran strategis ESG bagi credit union, penguatan tata kelola, dan dampak sosial, strategi pertumbuhan yang bertanggung jawab, serta cara mengkomunikasikan kinerja dan dampak organisasi melalui sustainability report. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa panduan acara kita hari ini. Mohon Bapak Ibu untuk menggunakan format nama dan instansi atau instansi dan nama seperti nama saya Bapak Ibu ya, Isa Billy, atau misalnya Bapak Ibu dari organisasi mana atau dari CU mana, boleh nama CU-nya dulu, baru nama Bapak Ibu, nama panggilan juga nggak apa-apa, atau sebaliknya juga nggak apa-apa, nama panggilan dulu baru nama instansi, sehingga nanti kita bisa tahu pada saat sesi tanya jawab juga ya Bapak Ibu ya. Selama pemaparan materi berlangsung juga Bapak Ibu, mohon untuk tetap mikrofon untuk tetap dalam kondisi mute. Mohon untuk mematikan mikrofon ya Bapak Ibu sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan juga Bapak Ibu dapat menuliskan insight, pendapat atau apapun atau pertanyaan juga bisa ya Bapak Ibu ke dalam kolom chat. Nah, pertanyaan-pertanyaan khusus untuk questions, pertanyaan akan dibahas nanti pada saat sesi diskusi dan tanya jawab di akhir setelah semua pembicara kami telah memaparkan semua materinya. Dan pada saat sesi Q&A juga nanti, sesi tanya jawab, peserta juga dapat menggunakan fitur raise hand. Nanti juga bisa mempertanyakan secara langsung ya Bapak Ibu ya. Dan untuk keperluan foto bersama, kami mohon seluruh peserta menyalakan kamera dan menggunakan virtual background. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, kalau bisa ini laptopnya, device-nya memungkinkan untuk menggunakan virtual background, tolong digunakan, terutama pada saat nanti kita foto bersama. Tapi kalau memang device-nya nggak bisa, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar hingga selesai ya Bapak Ibu ya, dan mengisi formulir feedback yang akan dibagikan melalui chat nanti dekat-dekat sesi akhir di sesi tanya jawab. Nah, ini Bapak Ibu makanya kita nggak ada absensi ya Bapak Ibu ya, kita hanya dari feedback form yang nanti akan diberikan oleh tim ISA di sesi tanya jawab dan juga di dekat-dekat akhir penghujung acara. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit ya mungkin tentang kegiatan kita hari ini, tentang alur kegiatan kita hari ini. Oh ya, terima kasih Azra sudah share screen. Jadi setelah ini kita akan foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya, mumpung karena webinarnya baru mulai, jadi kita bisa foto bersama dulu sekarang dan juga nanti sekali lagi di akhir. Kemudian ada ucapan sambutan dari Romo Antonius Sumarwan selaku Kepala Program Studi Universitas Sanata Dharma dan juga dari Dr. Lukas Purwoto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Kemudian ada 3 sesi webinar. Pertama dari CEO dari ISA, yakni Ibu Widya Murti Paramita atau Ibu Uti. Kemudian sesi kedua dari Ibu Cornelia, Program Support Specialist dan juga sekarang menjadi mahasiswa MMISG Universitas Sanata Dharma. Dan juga dari Romo Freddy Rante Taruk, penasehat Puskop Kuina dan Credit Union Sawan Sibarung.
Nah, kemudian baru nanti ada sesi tanya jawab di sini Bapak Ibu. Kalau menaruh pertanyaan di kolom chat akan didiskusikan di sini. Dan kemudian di terakhir kita akan ada penutup dan foto bersama sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Azra atas share screen-nya. Sekarang mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Aku mau minta tolong rekan kami Sheila dan juga Bapak Ibu makanya tolong untuk menyalakan kamera dan juga mungkin menggunakan virtual background. Nah, ya. Nanti di akhir foto lagi, tapi sekarang mumpung masih awal masih seger, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian sama teman-teman juga. Kita mau foto bareng dulu ya. Ini kebetulan ada 3 page, jadi ditahan ya senyumnya. Oke, ya. Satu, Siap. dua, page kedua. Oke, satu, dua, dan page ketiga. Satu, dua. Oke, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak Sheila. Ya, sebelum kita mulai ada satu lagi Bapak Ibu yang mau aku share terkait juga dengan Magister Manajemen MM Universitas Sanata Dharma. Ini di kolom chat ya Bapak Ibu, ini langsung aku kirim ke semuanya. Ya, nah ini halaman depannya aja Bapak Ibu yang di-share oleh Azra. Terima kasih. Nah, ini barusan aku kirim link Instagram ya Bapak Ibu ya, terkait brosur digital dari teman-teman kami di Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Jika Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang Universitas Sanata Dharma, bisa lihat dulu di situ gitu. Atau juga bisa dilihat nanti di websitenya juga ya Romo ya. Nah, tapi untuk sekarang untuk belajar lebih awal dulu bisa lihat dari Instagram tersebut ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Azra. Oke. Nah, memasuki agenda berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan langsung dari program Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Dengan hormat kami mengundang Romo Antonius Sumarwan SC selaku Kepala Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Kepada Romo Marwan, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Billy untuk waktu dan layar yang disediakan untuk saya. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Gembira kita bisa berjumpa di kesempatan ini. Untuk rekan-rekan dari Credit Union, eh, ya ini ruang ruang berbeda dalam perjumpaan. Seringkali kita berjumpa dalam pertemuan di Credit Union, tapi kali ini kita akan berjumpa dalam rangka membicarakan tentang bagaimana ESG dan sustainability itu juga relevan untuk credit union. Bagi saya pribadi, oke, saya sudah lebih lama bergerak dalam gerakan credit union. Baru kemudian ditugaskan di Magister Manajemen Sanata Dharma gitu. Dan 2 tahun terakhir Magister Manajemen Sanata Dharma membuka konsentrasi ESG Environment, Social Governance, dan Sustainability gitu. Eh, ini memang program baru bagi saya juga hal yang baru. Saya juga belajar. Dalam perjalanan selama 2 tahun ini mempelajari ESG Sustainability membuat saya apa yang praktek-praktek yang oke secara umum mungkin mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang ingin memastikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan itu positif dan dampak positif itu bisa diperbesar. Salah satunya lewat sustainability report. Nah, saya melihat praktek baik ini kalau juga diterapkan oleh kredit union, saya kira akan sangat membantu. Eh, Kredit union yang memang punya cita-cita untuk menyejahterakan masyarakatnya dan juga mengelola institusi dengan eh, baik dan bertanggung jawab, saya pikir akan terbantu kalau juga
mengadopsi praktek-praktek baik ESG, Sustainability Report yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Maka eh, saya punya inisiatif untuk mengadakan acara ini bersama ISA, Institute for Sustainability and Agility, yang juga menjadi partner dalam bagi Sanata Dharma dalam menyelenggarakan programnya. Dan eh, meskipun ini program yang baru, sebenarnya bagi kredit union sebenarnya dari sisi cita-cita ini bukan hal baru, tetapi saya menangkap banyak alat-alat atau pendekatan atau praktik-praktik baik yang bisa diadopsi. Maka mulai tahun ini konsentrasi ESG sustainability juga kita promosikan untuk kredit union, para aktivis kredit union yang ingin belajar magister manajemen eh, bisa juga nanti bergabung dengan kita dan nanti pengalaman-pengalaman baik di kredit union maupun juga kebutuhan-kebutuhan kredit union saya kira bisa diadopsi, bisa kita pelajari bersama di sini. Oke, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Isa yang sudah dengan sigap menyambut kerjasama ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Lukas, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sanata Dharma yang berkenan untuk memberikan sambutan dan juga terima kasih kepada para pembicara, Mbak Uti, Mbak Lia, dan juga Romo Freddy yang nanti akan membagikan pengalaman, insight maupun juga pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita ikuti webinar ini dengan cermat dan silahkan nanti bagikan insight pertanyaan yang akan membantu kita untuk mengelola kredit union dengan lebih baik menggunakan kerangka ESG ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Marwan atas sambutannya. Nah, uh, sebelum kita melanjutkan kepada sesi berikutnya, aku izin share lagi ya Bapak Ibu ya. Boleh minta tolong lagi Azra. Ini aku sambil ambil linknya dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu jika tadi kan ada brosur sedikit ya tentang Universitas Sanata Dharma melalui link Ini udah Instagram. kosong. Nah, ini sekarang aku mau memberikan link YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah, podcast antara kami Isa dengan Romo Marwan. Oh ya, ini dia. Ya. Aku udah kirim linknya juga Bapak Ibu di YouTube ya. Mungkin kalau yang mau lihat. Nah, ini ada juga podcast sudah lama sih ya sekitar uh, kemarin ini. Ini jadi juga Bapak Ibu ingin kenal lebih dalam lagi dengan sosok Romo Marwan dan juga mengenali lebih lanjut lagi tentang sejarahnya Romo Marwan dengan juga kredit union, koperasi kredit, dan juga dengan sustainability keberlanjutan. Nah, itu bisa disaksikan di situ. Linknya barusan saya sediakan di chat box ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa langsung diklik. Iya, Tapi nanti kemarin dulu ya saya Bapak sempat Ibu ya. Ya, saya baik. sempat sampaikan kepada Billy kalau melihat apa podcast ini sebenarnya 80% sejarah hidup saya ada di sini. Ya, betul sekali. Dan ceritanya juga unik, Bapak Ibu. Jarang-jarang ketemu Romo yang memiliki semangat yang seperti ini gitu ya di luar kaulnya gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, makasih Azra. Oke, oke selanjutnya. Sesi berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Lukas Purwoto, MSI CRP, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Kepada Bapak Lukas, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat sore Pak Lukas. Ya, ya, terima kasih Mas Billy untuk waktu dan lain-lainnya. Ini berjumpa lagi di ruang ini. Ya, kepada
Romo, Bapak, Ibu, semuanya yang hadir di sini, saya mengucapkan selamat sore, selamat datang di acara kita bersama. Ini kita mempunyai kegiatan dalam tema Credit Union Sustainability in Action. Nah, di sini kita memulai nanti. Ini saya memberikan sedikit pengantar saja mengenai apa namanya untuk mengantarkan kegiatan ini. Saya kira kita di sini ya banyak peserta dari Credit Union dan yang kita bahas ini adalah mengenai ESG. Lalu apa itu dan apa relevansinya dengan Credit Union? Saya kira nanti menjadi topik kita begitu. Namun hal ini saya kira menjadi menarik untuk kita cermati bersama karena perkembangan yang saat ini semakin membesar mengenai isu ESG ini begitu. Maka saya kira kalau Credit Union juga ingin bermaksud untuk mendalaminya, saya kira menjadi satu langkah maju yang baik untuk kita semua. Saya kira itu dan untuk itu ya Bapak Ibu Romo kami mengucapkan terima kasih dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Sanata Dharma mengucapkan terima kasih kepada para pembicara atau narasumber begitu. Yang pertama adalah Romo Freddy Rantietaru dari Caritas Indonesia. Kemudian Ibu Widya Murti Paramita dari ISA Academy. Selamat bertemu Ibu dan Romo ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian Ibu Cornelia. Kalau ini saya sudah pernah bertemu karena dari Sore, Pak. SD ya bertemu kembali ya Ibu. Dan juga Romo Sumarwan SJ nanti juga akan menyampaikan. Terima kasih atas kesediaan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu juga kami mengucapkan terima kasih dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi USD begitu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di sini, wakil-wakil atau para pengurus, mungkin juga pengawas, manajer, staf-staf dan lain-lain yang terlibat dalam kredit union di tempat masing-masing. Mungkin ada yang dekat dari dalam DIY maupun luar DIY begitu. Ya ini terima kasih atas kehadirannya. Selamat bertemu dengan kami. Kalau misalnya mungkin belum pernah bertemu dengan Fakultas Bisnis dan Ekonomi, sekarang sudah bertemu langsung dengan program studi Magister Manajemen. Ini adalah program S2 kami, yaitu manajemen begitu. Kami untuk diketahui juga kami mempunyai program studi yang lain, yaitu di tingkat S1 begitu, yaitu program studi manajemen S1, lalu kemudian program studi akuntansi, ya, ini kemudian yang ketiga adalah program studi S1 ekonomi. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini tidak untuk Romo, mungkin mempunyai putra-putri, tapi atau mempunyai saudara-saudara begitu, mungkin bisa ikut bergabung dengan kami. Ini masih ada waktu pendaftaran di bulan Juli begitu. Ya. Demikian Bapak Ibu, tetapi dan Romo, kami senang atas kehadiran dan keikutsertaan dalam acara ini. Semoga nanti-nantinya lagi pasti Romo Marwan akan menyiapkan kegiatan-kegiatan lanjutan. Maka selamat datang di fakultas dan di program studi Magister Manajemen dan terima kasih juga untuk ISA Academy. Ya, terima kasih. Selamat sore. Silakan Mas Billy.
Terima kasih banyak Pak Lukas atas sambutan hangatnya. Semoga ini juga bisa menjadi langkah yang baik tidak hanya dalam kolaborasi kita, tapi juga untuk masa depan dari Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Terima kasih banyak Pak Lukas. Nah, oke Bapak Ibu semua, kita ini akan memasuki sesi utama webinar ya. Sesi pertama ini kita akan memperoleh perspektif ESG dan juga Sustainability Reporting, pengungkapan, dalam memperkuat organisasi, termasuk bagaimana prinsip keberlanjutan dan pengungkapan tersebut dapat diterjemahkan menjadi tata kelola, strategi, serta komunikasi kinerja yang lebih baik, terutama bagi credit union. Nah, berikutnya adalah Ibu Widya Murti yang akan menjadi pembicara. Ibu Widya Murti atau di ISA kami panggilnya Ibu Uti, merupakan Chief Executive Officer dari ISA atau CEO, dan juga memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun dalam bidang sustainability reporting dan juga pengungkapan. Nah, kepada Mbak Uti, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat sore Mbak Uti. Selamat sore, Mas Billy. Mas Billy, maaf nggak sampai 20 tahun. Kalau 20 tahun saya udah tua banget. Ya, tapi kan hampir ya, udah lama banget. Pengalaman Mbak Uti ini udah Ya, macam-macam dan tapi juga nggak sampai 20 pokoknya tahun sih gitu. Jadi nggak pakar apa-apa. pengungkapan, keberlanjutan. Oh, pakar pengungkapan keberlanjutan di Indonesia, gitulah. Oke. Belum pakar, Siap. Mas Billy. Terima kasih atas Ya, kasih Mbak Uti. introduction-nya. Dan baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami, ISA. Saya mewakili dari Institute for Sustainability and Agility mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Kemudian juga kepada Universitas Sanata Dharma, Bapak Lukas, kemudian Romo Sumarwan, terima kasih banyak atas kolaborasinya. Kemudian juga pembicara di sini ada Romo Freddy dan juga Ibu Lia, terima kasih banyak. Jadi untuk memulainya mungkin saya izin share sebentar. Nanti materi ini akan saya share gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu detail nggak akan terlalu detail ngejelasin yang ada di slide gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti memang ada pertanyaan, silakan nanti pada saat pas sesi tanya jawab ya. Sebentar kok jadi hilang ininya. Oke, bentar. Azra boleh bantu aku share nggak? Kok tiba-tiba siarannya hilang di sini, nggak ada PowerPoint Bisa file. pencet more terus share Mbak. Udah, tapi Muncul ya? yang bagian ini, ini sorry. Oke. Soalnya agak-agak bingung. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Sudah ya? Ya, kelihatan Mbak Uti. Oke, baik. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit perkenalan tentang ISA. Jadi kami adalah Institute for Sustainability and Agility di bawah kalau secara PT-nya gitu ya Bapak Ibu, Cendekia Edukasi Citra Tritunggal. Nah, di sini kami sebenarnya ada dua, bisa dibilang dua, dua fokus produk gitu. Yang pertama di consulting dan juga akademi. Dimana mungkin kalau yang tertera di di flyer itu adalah ISA Academy, karena memang kalau khusus untuk webinar-webinar biasanya kami memang di bawah brand ISA Academy gitu. Jadi ini sebenarnya kami ada consulting yang memang khusus untuk consulting di bidang ESG, CSR, sustainability gitu ya, dan yang relevan lainnya. Kemudian untuk yang maaf ada yang bocor, boleh dibantu untuk di itu. Ya. Oke, kemudian untuk ISA Academy memang fokusnya di edukasi. Jadi baik melalui webinar seperti yang saat ini, kemudian training, kemudian workshop, dan juga kami juga mempunyai program diploma dari Australian Certification untuk project management dan juga risk management. Gitu. Mungkin ini nanti detailnya Bapak Ibu kalau ada yang tertarik bisa melihat di www.sustainability.co.id. Tapi mungkin ini yang saya pingin Bapak Ibu tahu gitu ya, karena mungkin kalau di sini belum semua Bapak Ibu mungkin pengen tahu gitu loh ESG itu apa gitu. Kalau saya mungkin sesinya kan singkat sekali ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa masuk ke website kami di sustainability.co.id. Nanti ada bagian books. Nah, di sini ada beberapa panduan terkait ESG yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu semua gitu ya sebagai referensi. Dan saya sangat merekomendasikan ini yang dibuat oleh presidir kami Ibu Maria Radiati terkait visualizing CSR ESG, karena di sini bentuknya visual, jadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk
memahaminya gitu. Tapi kalau mau tahu lebih detail bisa ke panduan ESG yang di sini kami bekerja sama juga dengan Kadin untuk membuat panduan ini dan termasuk juga untuk UKM. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada dari CU-nya atau mungkin ada juga dari perusahaan yang bekerja sama dengan UKM atau yang memberi pendanaan ke UKM bisa juga nanti fokusnya ke panduan ESG untuk UKM ini. Nah, di sini juga kami salah satu misi kami untuk edukasi tentang ESG dan sustainability juga kami lakukan melalui beberapa ini ya media gitu ya. Jadi kami ada podcast, kemudian webinar dan juga education video. Jadi nanti termasuk yang tadi ada profil Romo Marwan di situ ya. Itu salah satu bagian dari YouTube kami. Jadi silakan Bu Maria juga banyak ada video-video beliau banyak tentang yang membicarakan tentang ESG sustainability gitu dan semoga itu bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami. Oke. Nah, ini kami juga ada LinkedIn dan Instagram, silakan boleh di-follow. Oke, mungkin saya langsung saja Bapak Ibu semoga penjelasan saya di sini bisa dengan mudah dipahami ya, semoga simple gitu ya. Tapi silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa di sesi tanya jawab. Nah, oke, mungkin kalau term atau istilah ESG sendiri banyak yang masih belum ini ya Bapak Ibu mungkin belum terlalu paham apa sih ESG, apa mungkin bedanya sama sustainability gitu misalkan ya. Apa bedanya sama CSR gitu kok sama-sama aja ya tentang sosial gitu ya, mungkin tentang environment gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ESG sendiri memang kalau kita melihat singkatannya gitu ya, E itu environment atau lingkungan. S-nya itu sosial, kemudian atau sosial gitu ya. Kemudian G-nya tuh governance atau tata kelola. Jadi memang ESG ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Nah, apa sih sebenarnya bentuknya ESG? Nah, sebenarnya ESG ini tuh sebenarnya lebih ke lensa strategis atau semacam kerangka gitu ya. Kerangka strategis bagaimana perusahaan itu atau organisasi itu mengintegrasikan dampak, risiko, peluang dan juga tata kelola secara sistematis di dalam organisasi atau perusahaan itu gitu. Jadi bagaimana pengelolaan gitu di dalam suatu organisasi itu mempertimbangkan pertama dampak dari organisasi itu terhadap aspek tadi E, S, dan G, kemudian risiko dari eksternal gitu ya, dari aspek ESG itu yang mempengaruhi organisasi, kemudian peluang apa yang bisa diambil oleh organisasi itu terhadap mungkin risiko-risiko yang ada gitu ya. Dan juga bagaimana perusahaan ini yang salah satu yang penting juga di ESG adalah untuk accountability dan juga jadi lebih ke bagaimana perusahaan memberi menyampaikan kinerja dari organisasi kinerja ESG dari organisasi itu gitu. Jadi kalau kita lihat kaitannya lingkungan gitu ya sudah pasti dampak dari operasional organisasi terhadap lingkungan gitu ya misalkan energi tentang air, tentang sak limbah gitu ya. Kemudian juga bagaimana risiko terhadap perubahan iklim itu, risiko dari perubahan iklim itu mempengaruhi organisasi. Kemudian kalau sosial ini kita bisa lihat aspeknya sebenarnya ada 4 Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu diingat kalau kita bicara sosial itu tidak melulu terkait community atau masyarakat, tapi juga bagaimana dengan karyawan gitu ya, karyawan atau internal gitu itu salah satu bagian dari sosial. Kemudian juga dengan customer di mana mungkin kalau dalam konteks CU ini customer ini konteksnya mungkin lebih ke member gitu ya atau pelanggan atau anggota gitu ya, member atau anggota. Kemudian juga komunitas pastinya, jadi masyarakat sekitar gitu ya atau masyarakat. Kemudian juga terkait dengan supplier atau pemasok. Itu adalah empat aspek yang ada di dalam sosial gitu. Kemudian tata kelola. Nah, tata kelola mulai dari tata kelola organisasi itu termasuk juga implementasi kode etik dan kepatuhan gitu ya termasuk pelaksanaan manajemen risiko dan yang lain gitu. Jadi mungkin ini yang kita perlu ingat bahwa ESG ini melihat ESG ini sangat berat kaitannya dengan risiko gitu ya peluang dan juga untuk mengintegrasikan dampak atas apa yang dilakukan organisasi itu terhadap yang berpengaruh terhadap aspek ESG tadi. Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu juga sering dengar tadi ya sustainability ESG ini memang suka banyak
istilah ini memang banyak digunakan gitu ya, berbarengan atau untuk saling menggantikan gitu ya. Tapi memang kalau secara konsepnya gitu, ini salah satu ilustrasi yang ada di buku Visualizing, di mana di sini Ibu Maria, presidir kami, eh, beliau kan memang pakar sustainability dan ESG sudah lama gitu ya. Jadi beliau memvisualisasikan gitu ya. Mungkin ini bisa membuat atau menggambarkan hubungan antara ESG sustainability dengan lebih mudah gitu. Jadi kalau di sini mungkin yang kita fokusnya lebih ke corporate atau perusahaan gitu ya di gambar ini, tapi ini konteksnya bisa saja untuk CU gitu ya, di mana perusahaan ini gitu itu adalah suatu vehicle atau kendaraan untuk menuju untuk menuju ke SDG ini, atau SDG ini adalah Sustainable Development Goal kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan bersama negara-negara di dunia gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi detailnya, googling gitu ya tentang SDG apa. Jadi ada 16 tujuan. Nah, perusahaan ini adalah kendaraan untuk menuju untuk mencapai atau berkontribusi terhadap SDG ini. Jadi tujuan akhirnya, business objektifnya itu atau tujuan akhirnya itu adalah untuk berkontribusi kepada SDG dan mencapai keberlanjutan gitu dari bisnis gitu ya, atau keberlanjutan dari organisasi itu. Nah, di sini perusahaan itu mereka suatu organisasi itu mereka kan dalam mengelola atau menjalankan operasionalnya itu kan mempunyai impact atau dampak gitu ya terhadap lingkungan, terhadap sosial gitu ya. Nah, dengan melakukan program-program CSR gitu ya, kalau Bapak Ibu juga pernah dengar CSR atau program tanggung jawab sosial, perusahaan mengelola dampak-dampak itu melalui program-program CSR dengan tujuannya untuk berkontribusi kepada SDG. Nah, kemudian ESG ini apa? ESG ini sebagai kerangka gitu ya, kerangka sebagai suatu kerangka kerja gitu, di mana ESG ini itu bisa dibilang menggabungkan gitu, melihat risiko gitu ya, risiko dan juga peluang dari eksternal dari aspek-aspek tadi, itu dari aspek E, S, dan G ini gitu ya. Bagaimana perusahaan mengelola risiko-risiko itu untuk kemudian nanti perusahaan juga menyampaikan hasil kinerjanya gitu di dalam sustainability report ataupun ESG report gitu. Kenapa? Karena memang di sini, kalau di sini contohnya ada anak kecil ini, nah si anak kecil ini dia yang mengamati kinerja ESG perusahaan gitu. Makanya Makanya kalau bisa dibilang beberapa istilah utama ESG itu adalah ada inside out dan outside in gitu ya. Jadi kalau inside out itu bagaimana perusahaan mengelola dampak itu ya, dampak dari internal terhadap eksternal, tapi juga bagaimana juga perusahaan atau organisasi gitu ya mengelola risiko dari eksternal gitu ya, dikelola, kemudian peluang-peluang dari eksternal juga dikelola gitu. Dan di sini yang mengawasi atau melihat ESG itu banyak gitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mungkin investor, biasanya yang utama adalah investor, bank gitu ya. Apalagi kalau konteksnya perusahaan. Tapi juga stakeholders gitu ya, secara luas juga sekarang melihat kinerja ESG itu gitu. Jadi semoga ini bisa memudahkan Bapak Ibu untuk memahami apa sih kaitan antara ESG, sustainability, kemudian juga CSR. Nah, mungkin saya lanjut saja. Nah, mungkin jadi pertanyaan, kenapa perusahaan-perusahaan gitu atau perusahaan-perusahaan besar gitu mereka mengadopsi ESG? Karena di sini bukan hanya compliance ya Bapak Ibu, bukan hanya kepatuhan ya. Jadi memang basis utamanya kepatuhan. Karena di beberapa negara gitu ya, termasuk Indonesia sendiri, itu juga sudah ada regulasi-regulasi untuk melaporkan kinerja-kinerja keberlanjutan atau kinerja ESG. Jadi mereka harus melakukan inisiatif-inisiatif, punya komitmen dan lain-lain. Tapi selain itu juga sebenarnya pendorongnya banyak atau alasannya banyak gitu. Selain dari investor gitu ya, karena banyak investor sekarang memang mereka tidak hanya melihat kinerja keuangan, tapi juga kinerja ESG gitu ya, dalam mereka memberikan menginvestasikan dana mereka gitu ya. Tapi
Selain itu juga selain investor gitu, kita juga melihat dari sisi seperti customer gitu ya dan juga karyawan maksudnya masyarakat secara umum mereka sudah mulai aware gitu terhadap komitmen-komitmen perusahaan-perusahaan ini terhadap lingkungan sosial dan bagaimana mereka mengelola dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka gitu. Jadi memang ESG ini bisa membantu perusahaan untuk menjaga reputasi gitu ya, menjaga ketahanan atau resilience dalam jangka panjang dan juga termasuk juga akses ke market karena beberapa tadi yang saya bilang beberapa customernya perusahaan itu mereka sudah aware sama ESG jadi mereka sudah punya banyak requirement gitu seperti contohnya misalkan Unilever gitu ya di beberapa apa namanya negara gitu ya, termasuk di Indonesia sendiri Unilever beberapa kalau Unilever mungkin kan customer-nya retail gitu ya, tapi nah banyak sekarang eh, customer-customer ini mereka mulai mempertanyakan gimana ya cara gimana supaya produk kita menggunakan produk ini tapi sampahnya bisa terurai, sampah dari kemasannya bisa terurai dengan baik misalkan. Jadi bukan dari plastik misalkan gitu. Jadi mulai banyak fokus-fokus ke ESG gitu, baik dari customer, baik dari investor dan yang lain. Nah, ini mungkin contoh-contohnya saja dan beberapa memang punya fokus, tiap perusahaan biasanya punya fokusnya apa gitu ya. Mungkin kalau kaitannya sama credit union yang misalnya relevan gitu ya kalau bank gitu biasanya mereka fokusnya kalau bank di sustainable finance jadi bagaimana mereka melakukan pendanaan yang bertanggung jawab atau berkelanjutan gitu baik pendanaan untuk program-program yang misalkan terkait lingkungan atau mungkin program-program untuk pemberdayaan UKM dan lain-lain gitu jadi mungkin ini hanya contohnya dan eh, apa namanya memang dengan ESG ini itu membuat perusahaan itu menjadi tetap kompetitif gitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap kompetitif dan memang mereka meningkatkan image dan trust gitu ya dari stakeholders dan juga untuk yang penting lagi adalah menghadapi risiko jangka panjang. Kenapa? Karena dengan menerapkan ESG, perusahaan itu jadi mereka melakukan identifikasi risiko dan mereka juga melakukan mitigasi dan pengelolaan risiko itu dengan mem- dengan eh, dengan melakukan program-program ESG atau program-program sustainability gitu. Sehingga jika nanti ada apa namanya risiko itu terjadi gitu perusahaan sudah punya program untuk memitigasinya seperti itu. Nah, lalu apa sebenarnya sekarang relevansinya bagi credit union gitu? Jadi apakah relevan enggak atau mungkin cocok enggak sebenarnya sama credit union gitu ya? Nah, ESG ini kan tadi untuk menjaga salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan juga ketahanan dari suatu organisasi. Tapi mungkin kalau credit union pendorongnya beda gitu ya. Kalau di perusahaan biasanya pendorong utamanya dari investor atau customer gitu yang besar customer besar. Tapi kalau di credit union mungkin bisa saja dari anggotanya gitu, anggota atau mungkin komunitas gitu ya. Dan eh, bisa juga kalau credit union mungkin bekerja sama dengan mitra yang mendanai gitu ya. Semungkin ada juga melakukan pendanaan ke bank atau mungkin ke lembaga keuangan lain. Nah, itu bisa juga drivernya dari mereka. Karena seperti bank dan juga investor gitu ya. Mereka sekarang beberapa sudah punya spesifik pendanaan gitu ya untuk program-program yang terkait sama sustainability gitu. Baik itu mungkin program UKM atau mungkin yang program-program yang mendanai khusus untuk kelompok-kelompok marginal atau kelompok wanita seperti itu. Dan kalau di credit union mungkin lebih secara manfaat gitu ya Bapak Ibu, mungkin lebih ke mendapatkan trust dari membernya gitu. Kemudian juga meningkatkan tata kelola dan juga juga dari sisi portfolio juga lebih baik dan untuk juga mengelola dampak-dampak gitu ya dampak tadi lingkungan sosial dan juga memberikan manfaat yang lebih gitu kepada masyarakat. Oke. Nah, jadi 5 menit lagi ya Mbak Uti. berapa? 5 menit lagi ya Mbak Uti. Oke, thank you Billy.
Mungkin aku lanjut. Oke, jadi tadi saya setuju juga dengan yang Romo Marwan sempat bilang bahwa mungkin ini nggak mulai dari nol gitu ya, bukan suatu yang baru, tapi itu mungkin belum disadarin atau Bapak Ibu belum tahu gitu. Jadi sebenarnya banyak value-value dari credit union itu sebenarnya sudah align atau sudah sejalan dengan ESG. Mulai dari adanya inklusi dan literasi keuangan, kemudian adanya solidaritas sama pemberdayaan anggotanya gitu ya. Terus program-program pengembangan ekonomi lokal dan juga tata kelola yang memang kalau koperasi kan lebih demokratis gitu. Tapi mungkin gitu dalam implementasinya itu semua belum secara holistik atau secara strategis gitu ya dipetakan dan juga belum diukur atau belum konsisten dan juga belum dikomunikasikan gitu. Karena sebenarnya salah satu poin yang penting dari ESG adalah untuk melakukan komunikasi gitu atas kinerja itu. Nah, eh mungkin saya lanjut aja ya. Ini mungkin, nah ini sebagai gambaran kalau misalkan di Indonesia mungkin belum ada gitu ya, secara spesifik kalau yang saya coba cari gitu ya untuk tentang ESG, bagaimana CU melakukan ESG atau perlu disclose atau enggak. Tapi di beberapa negara itu sudah ada dan bahkan beberapa sudah mandatory, walaupun bukan yang benar-benar full sustainability disclosure yang atau full ESG disclosure, banyak yang fokusnya lebih ke climate gitu ya atau iklim. Jadi disclosure tentang iklim. Nah, jadi sebenarnya dengan Bapak Ibu mungkin sekarang sudah aware gitu ya, kita bisa mempersiapkan gitu untuk nantinya misalkan nanti Indonesia mulai bergerak ke arah akan menjadi mandatory misalkan. Dan ini mungkin kalau kita bicara tentang ESG ini ya, relevansinya bagi credit union, mungkin kalau yang environment itu lebih ke bagaimana sih jejak lingkungan dari operasional credit union gitu ya. Kemudian risiko-risiko iklim yang bisa mempengaruhi anggota gitu. Jadi misalkan karena climate change jadi banyak yang gagal panen, nah berarti kan mempengaruhi juga kemampuan anggota misalkan untuk membayarkan kreditnya misalkan. Nah, itu kan adalah salah satu risiko-risiko terkait iklim yang bisa berpengaruh terhadap kredit union dan juga membernya. Kemudian ini sosial, contohnya inklusi keuangan dan yang lain. Mungkin ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Oke, nah ini yang saya mau sampaikan yang penting ya Bapak Ibu terkait ESG. Nah, dari ini yang dirumuskan oleh Ibu Maria. Jadi ada 5, ada profiling, policies, programs, progress, dan promote. Nanti mungkin kita bisa diskusi di lain waktu gitu ya untuk ini. Tapi saya mau menekankan di sisi promote gitu. Karena promote ini berarti perusahaan itu harus atau organisasi ini perlu untuk mempromosikan, untuk mendiskus dan mengkomunikasikan ESG gitu. Bagaimana kinerjanya, bagaimana komitmennya dan yang lain gitu. Jadi di situ di sustainability report ini bagi organisasi ini atau CEU ini nanti bisa menyampaikan apa sih komitmennya, kemudian bagaimana sih eh, CEU ini melakukan monitoring dan apa saja kinerjanya seperti apa dan yang lain gitu. Misalkan perlu ada perbaikan dan yang lain. Jadi itu bagian penting gitu ya dari ESG itu adalah untuk melaporkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya langsung ke sini aja karena ini oke. Jadi kalau secara standar sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Standar untuk sustainability report gitu ya atau ESG disclosure. Tapi memang ini hanya untuk Bapak Ibu tahu dulu biar nggak terlalu pusing gitu ya. Tapi yang perlu ditekankan adalah standar ini jangan dianggap sebagai checklist yang nanti ini harus dipenuhi semua, enggak. Tapi kita perlu milih apa yang bisa diungkapkan atau mau bisa diungkapkan, perlu diungkapkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari banyaknya standar ini dan ini memang standar yang umumnya dipakai gitu untuk perusahaan. Nanti dari CU sendiri bisa milih mau melaporkan apa dulu, mungkin data yang ada atau yang relevan gitu. Karena biasanya untuk bikin sustainability report itu perlu untuk menampilkan atau menentukan topik yang material gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, mungkin nanti Ibu Lia gitu ya bisa menyampaikan lebih lanjut kalau prosesnya gitu. Kalau dari saya mungkin kalau saya kan lebih banyak dari point of view
bekerja maksudnya bekerja sama dengan perusahaan gitu ya Bapak Ibu, dan mungkin ini akan konteksnya akan agak lebih beda kalau untuk teman-teman di CU. Tapi sebenarnya yang penting adalah sustainability report itu menampilkan apa yang material, fokusnya apa yang material untuk organisasi itu. Jadi kita nggak usah mulai dari indikator yang susah-susah, tapi mungkin kalau teman-teman CU mungkin bisa mulai pertama environment, bisa mulai dari berapa sih menggunakan listrik misalkan. Jadi apakah memang ada komitmen untuk mulai menurunkan penggunaan listrik misalkan. Terus mungkin yang terkait dengan customer atau pelanggan atau member gitu ya. Bagaimana penanganan keluhannya atau mungkin bagaimana nilai NPL-nya gitu ya, non performing loan-nya kayak gimana dan lain-lain. Jadi sebenarnya bisa mulai dari data yang sudah ada, kemudian kita nanti fokus prioritas dulu mana yang memang relevan gitu. Nah, dari situ memang perlu terus di-maintain terus untuk data-data itu untuk biar dilaporkannya juga lebih lebih reguler gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah setahun, setahun sekali, 2 tahun, 2 tahun sekali, jangan nanti setahun ada, tahun depan nggak ada gitu ya. Nanti jadi nggak konsisten gitu. Oke, mungkin ini beberapa contoh CU gitu. Nanti mungkin dari Bulia bisa akan menyampaikan juga CU yang ada di Indonesia gitu ya, CU Kridara Harja. Dan mungkin kalau untuk maaf, untuk negara lain gitu ya, mereka juga sudah banyak mengeluarkan sustainability report, walaupun namanya beberapa juga bukan sustainability report. Jadi namanya ada yang social and cooperative responsibility report, ada juga yang impact report gitu ya. Jadi bentuk laporannya sendiri juga beragam gitu ya, karena memang secara standar belum ada standar yang spesifik atau khusus untuk kooperasi gitu ya, tapi memang kita bisa mengadopsi indikator-indikator yang ada di standar itu gitu. Jadi memang ini beberapa SR yang mungkin ada gitu untuk CU. Nah, memang perlu diingat bahwa jangan ngebandingin dulu SR mungkin Bapak Ibu mau mulai bikin SR jangan ngebandingin sama SR-nya perusahaan yang udah gede, datanya banyak, jangan gitu. Jadi mulai aja dulu dari data yang ada, dan mulai maksudnya nggak formatnya nggak usah harus perfect dulu atau full disclosure dulu, tapi yang penting isu-isu yang material itu yang perlu dilaporkan indikatornya gitu. eh Oke, ini contohnya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau mungkin ini ada pertanyaan, silakan nanti kita lebih ke diskusi aja. Itu Bapak Ibu, semoga ini bisa bermanfaat gitu. Dan terima kasih atas kesempatannya. Billy, Terima aku kasih banyak. balikan kembali Oh ya, kembali ke siap. Billy. Terima kasih banyak Mbak Uti atas pemaparannya. Mungkin kalau dari Mbak Uti tadi yang bisa aku tekankan satu lagi, ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya semua organisasi sebenarnya, baik itu CU dan juga lain-lainnya, perusahaan, swasta, negeri dan seterusnya, itu pasti sudah ada ini pilar-pilar yang bisa diungkapkan gitu terkait keberlanjutan dan juga ESG. Cuman mungkin emang belum di mapping, mungkin emang belum sadar aja. Tapi ini bukanlah hal yang baru. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu nggak ada yang mulai dari nol gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Uti atas pemaparannya. Nah, sekarang Ya. kita akan lanjut ke yang berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, pada sesi yang berikut ini kita juga akan membahas mungkin tadi juga kerangka strategis ya dan juga bagaimana pengaplikasiannya langsung dalam pergerakan credit union. Membawa kita pada perspektif yang lebih implementatif gitu mengenai bagaimana kerja-kerja ESG dan dampak organisasi dapat disusun serta dikomunikasikan melalui pengungkapan gitu. Untuk itu mari kita sambut pembicara berikut kami, Ibu Cornelia yang biasa juga dipanggil Ibu Lia, program sport spesialis dan juga sekarang menjadi mahasiswa Magister Manajemen Konsentrasi ESG di Universitas Sanata Dharma. Yo, selamat sore Ibu Lia. Selamat sore, Billy. Suara saya terdengar nggak, Billy? Ya, lancar Ibu, sangat jelas, sangat kencang. Oke, mungkin nanti kalau agak putus-putus, saya diinfo ya karena sinyalnya Siap. kurang begitu baik. Ya, Oke, Bu. selamat sore, Romo, Bapak Ibu. Ini dosen-dosen saya semua. Ini Mbak Uti juga mengajar, Bu Maria yang nggak hadir juga. Dosen saya ada Romo Marwan, ada Pak Lukas juga.
teman-teman CU dan mungkin juga ada beberapa mahasiswa juga ya di sini ya. Selamat sore. Jadi saya ditugasi Romo Marwan sebetulnya untuk sharing gitu ya terkait laporan keberlanjutan atau laporan sustainability untuk CUKR. Jadi saya sedikit cerita dulu sebelum saya tampilkan presentasi. Jadi sebetulnya ini dimulai dari Desember 2025. Itu Romo sudah bilang ke saya sebagai mahasiswa gitu ya, apakah mau membantu untuk membuat laporan keberlanjutan gitu. Oh, saya pikir kenapa tidak gitu ya, karena kan kalau kita belajar ya kalau bisa dipraktekkan gitu. Kalau nggak dipraktekkan ya hanya nanti di perpustakaan aja kayak buku tapi nggak pernah dibaca gitu ya. Nah, itu dari Desember 2025. Kemudian tadi Mbak Uti juga menyampaikan gitu kan, apa namanya, contoh-contohnya ada nggak sih? Jadi kami kami waktu itu juga mencari itu contoh-contohnya apakah sudah ada CU di Indonesia yang membuat laporan keberlanjutan. Tapi selama pencarian itu nggak ketemu ya. Yang ada hanya waktu itu mendapatkan panduan lestari untuk UMKM, kalau nggak salah itu. Kemudian itu juga referensinya atau standar yang digunakan nanti tadi Mbak Uti sebutkan di slide-nya ada GRI dan ACDG gitu ya, ASEAN Development Goal. Kemudian ada satu lagi yang tadi juga ada di slide-nya Mbak Uti itu Lithuanian Central CU. Cuman memang akan sangat berbeda ya Bapak Ibu dengan konteks di Indonesia gitu. Nah, kenapa CU butuh laporan keberlanjutan? Saya mungkin nggak akan ngulang terlalu banyak ya karena Mbak Uti sudah sebutkan gitu. Kalau sebagai organisasi itu mungkin akan lebih apa ya? Bagaimana organisasi itu mengelola dampak, kemudian transparansi terhadap anggota itu perlu banget. Jadi kenapa CU perlu laporan sustainability selain mempromosikan juga ya. Kemudian mengungkapkan apa yang sudah dilakukan, kemudian dampaknya apa. Ini saya coba sharing dulu PPT saya sebentar. Oh ya Ibu Lia, izinkan saya untuk infokan waktunya 20 menit. Jadi tadi dari Ya, mulai sekitar 5:10 ya Bu. Kasih Bu. oke. Ya, oke. Sudah terlihat belum ya? Ya, kelihatan Bu? Udah. Kelihatan Jelas. ya. Nah, ini kenapa saya butuh gitu ya membuat laporan keberlanjutan. Yang pertama untuk menunjukkan gitu bahwa dampak-dampak terhadap kegiatan-kegiatan yang CU lakukan. Kalau di CUKR itu ada macam-macam kegiatannya ya, dari simpan pinjam, pendidikan, digitalisasi dan macam-macam gitu. Dan yang terutama menunjukkan akuntabilitasnya kepada anggota. Lalu transparansi kepada regulator dan mitra itu juga penting ya. Kemudian merekam dampak tadi sudah disebutkan. Sosial ekonomi juga ada lingkungan, ada tata kelola juga. Kemudian juga membangun kepercayaan terhadap siapa ya, terhadap anggotanya, calon anggota, pengurus, pengawas, mitra, dan komunitas. Lalu juga untuk dasar perbaikan keberlanjutan yang akan datang gitu lah. Jadi ini salah satu alasan kenapa laporan keberlanjutan perlu bagi CU gitu. Kemudian saya sambil buka, ini saya akan bolak-balik slide-nya ya. Saya sekalian menunjukkan laporan sustainability yang sudah saya buat. Ini jauh dari sempurna, jauh dari ideal ya Bapak Ibu ya, karena masih belajar. Eh, saya coba share dulu. Oke. Mungkin terlihat ya. Nah, apakah sudah terlihat dengan baik Bapak Ibu? Terlihat. Oke. Jadi di sini sebetulnya apa sih yang harus dilakukan ketika membuat laporan keberlanjutan untuk CU? Yang pertama itu selalu kita lihat dulu kita mau pakai kerangkanya seperti apa gitu, konsepnya seperti apa. Nah, di sini saya pakai 3 konsep. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ESG. Jadi ESG ini jadi pilar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 pilar: ekonomi, lingkungan, sosial, tata kelola. Itu jadi pilar di dalam laporan ini. Itu intinya. Kemudian juga saya pakai SDG. Bapak Ibu pasti sudah apa namanya sering dengar ya SDG ya.
Sustainable Development Goal itu sebagai arah kontribusi CU ya jangka panjang. Lalu kemudian eh, pakai juga yang namanya GRI. Nah, GRI ini juga standar dan nanti untuk memilih topik material yang tadi Mbak Uti sudah sebutkan gitu. Jadi ini daftar isinya. Kemudian apa saja yang diungkapkan tadi sudah diutarakan oleh Mbak Uti. Apa saja yang diutarakan itu kita pilih gitu ya. Topik yang paling material, yang paling penting gitu. Apa sih gitu dari yang sudah dilakukan oleh CU. Kalau di dalam CUKR itu ada beberapa yang saya tuliskan apa namanya pengungkapannya. Jadi dari mulai inklusi keuangan sampai ke digital layanan. Ini untuk pengungkapan pilar ekonomi. Lalu untuk pilar lain juga ada ada tiga dampak di situ atau topik material yang saya ungkapkan. Lalu kemudian ada pilar lingkungan juga ada dua topik material. Kemudian juga ada eh, pilar tata kelola itu juga ada dua topik material yang saya masukkan ke dalam laporan ini gitu. Nah, sebetulnya eh, prosesnya seperti apa sih gitu ya? Eh, Memang prosesnya ini agak unik ya kalau ketika saya membuat pertama kali itu bersama Romo ya. Pertama nggak ada referensinya, tetapi langsung berpikir bahwa oh ya bisa pakai konsep tadi itu ISG-nya sebagai pilar, kemudian SDG-nya sebagai arah kontribusi, lalu nanti standarnya pakai GRI gitu untuk mencari topik-topik yang material. Jadi harus selalu mulai dari yang sederhana gitu, dari yang paling mudah gitu karena ini kan laporan awal gitu. Eh, Kemudian gimana sih caranya gitu? Eh, Pengalaman saya, cara penyusunannya itu, saya percaya ya teman-teman CU itu sudah ada laporan terkait laporan pertanggungjawaban ya, yang isinya tuh macam-macam kegiatan lah gitu, macam-macam kegiatan yang sudah dilakukan oleh CU Bapak Ibu gitu. Kalau di CUKR itu kan ada pendidikan dasar, ada literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, macam-macam termasuk ada pertanian organik jadam dan lain-lain gitu ya. Nah, itu boleh di list dulu, kemudian nanti setelah di list baru dipilih mana yang paling material gitu ya di masing-masing CU gitu. Nah, kalau di dalam laporan yang saya buat, yang pertama tuh kerangkanya isinya ya tentang laporan keberlanjutan itu apa gitu, dikasih gambaran umum. Kemudian cakupan fondasinya, ini hal-hal yang sangat-sangat umum gitu ya. Kemudian tadi mau pakai konsepnya seperti apa? Oh mau pakai GRI, oh mau pakai SDG, oh mau pakai ESG-nya sebagai pilar. Jadi ini awal-awalnya. Yang Bapak Ibu lihat di layar ini juga sebetulnya ada di laporan pertanggungjawaban gitu, tetapi saya bawa sebagai ringkasan kinerja dari CUKR tahun 2025 gitu. Kemudian eh, ini terkait dengan arah kontribusinya CU ya. Nah, ini nanti bisa dimappingkan gitu di setiap kegiatan. Masuk SDG yang mana, dilihat indikator-indikatornya gitu. Lalu, nah ini, kemudian penggunaan ISD itu sendiri untuk CUKR gitu. Nah, ini topik-topik yang material ya, yang kami pilih, yang CUKR pilih untuk yang akan diungkapkan atau didiskloskan gitu. Kemudian eh, diceritakan gitu, diceritakan apa namanya setiap topik material itu dalam bentuk cerita atau narasi, diberi indikator, kemudian dimaknai gitu, dampaknya apa sih gitu, oh dampaknya apa gitu. Kemudian ini sama ya Bapak Ibu karena tadi ada 4 pilar, saya cepet aja untuk nunjukin. Nah, ini masing-masing pilar, setiap setiap pilar itu ada topik material yang di situ ada kegiatannya, kemudian ada dampaknya apa gitu. Lalu nanti dimappingkan dengan GRI yang mana gitu. Tapi nanti untuk GRI-nya nanti bisa belajar lebih lebih banyak ya, karena saya juga masih belajar. Pakai yang paling sederhana karena di GRI itu ada ada
ada standar universal, ada yang untuk sektor, ada juga yang untuk apa namanya topik standar gitu ya. Nah, GRI ini sebenarnya untuk peta pelaporan sih gitu. Kemudian, hmm, nah ini kalau Bapak Ibu lihat termasuk juga eh, ketika kita mengungkapkan dampak-dampaknya itu jangan hanya dampaknya yang signifikan, tetapi nggak harus yang positif, bisa juga mungkin yang negatif ya gitu. Tapi itu harus diungkapkan karena kan tujuannya laporan keberlanjutan ini adalah untuk transparansi ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga dituliskan kira-kira untuk yang akan datang tuh seperti apa sih gitu, yang harus dilengkapi gitu. Nah ini saya tuliskan juga, oh ternyata ketika mencoba mengumpulkan data atau informasi, ternyata ada yang kurang nih. Misalnya data-data terkait emisi atau terkait energi itu CUKR belum punya datanya, belum apa namanya mendokumentasikan. Jadi untuk yang akan datangnya 2026 laporan keberlanjutannya kalau bisa itu dimasukkan seperti itu. Jadi eh, kurang lebih seperti ini. Lalu, nah ini yang terakhir adalah GRI indeksnya. Pengungkapannya apa, kemudian lokasinya di apa, di mana gitu ya. Ini sih untuk sekilas untuk laporan sustainability-nya. Lalu kemudian saya sharing lagi, bentar ya. Nah, ini untuk alur cerita aja sebetulnya. Jadi mungkin ada yang agak bingung ya. Saya juga awal-awalnya bingung Bapak Ibu ini mau gimana mau gimana. Tapi yang pertama itu eh, ketika mau membuat laporan sustainability itu kita membayangkan aja cerita perjalanan koperasi. Yang pertama itu sepakati, bikin kesepakatan siapa ya antara pengurus, pengawas, kemudian ya eh, manajemen gitu ya. Sepakat nih, oh kita mau buat laporan sustainability. Dari situ nanti ditunjuk penanggung jawabnya siapa. Setelah itu nanti langkah kedua dengarkan apa ya? Dengarkan dari pihak-pihak yang terdampak bisa anggota, mitra, komunitas, itu didengarkan semua, kemudian dicatat. Makanya selalu bagus kalau punya yang namanya dokumentasi atau pencatatan ya, karena itu penting. Nah, biasanya lemahnya itu kalau kita kan selalu dokumentasinya kurang bagus ya, data banknya tuh apa namanya dokumentasi kurang bagus, jadi susah nyarinya gitu. Nah, ini kalau yang saya lakukan, saya mengacu pada laporan pertanggungjawabannya tadi. Yang kedua, saya juga ikut ke beberapa komunitas di mana misalnya kayak Jadam itu ya, pengaplikasian Jadam yang untuk pertanian organik itu saya juga ikut. Jadi saya mendengarkan juga dari anggota-anggota yang ada di lapangan. Kemudian nanti setelah itu ditentukan topik yang material itu, topik yang penting itu, material itu penting ya. Maksudnya itu apa gitu. Setelah itu nanti dihubungkan dengan tiga konsep tadi, ESG, SDG, dan GRI-nya untuk peta pelaporan. Setelah itu nanti data dikumpulkan, tetapkan target mau seperti apa, diceritakan, ditulis, kemudian ya di apa namanya dikomunikasikan dengan penanggung jawab dan tim gitu, kemudian diterbitkan, diperbaiki. Jadi prinsip pertama untuk buat laporan keberlanjutan itu mulai saja dari data yang tersedia gitu. Jadi jelaskan aja keterbatasannya dengan jujur. Kemudian nanti perbaiki kualitas datanya serta target bertahap setiap tahun. Tadi Mbak Uti udah sebutkan ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Nanti dicatat aja. Jadi setiap tahun kita bisa membandingkan. Oh, tahun ini kita nggak nyebutkan ini karena datanya nggak ada. Berarti kita harus siapin ini untuk data terkait energi, terkait misalnya emisi dan lain-lain gitu. Lalu lah ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi saya nggak balik lagi kemari. Kemudian manfaat apa? Manfaatnya tentunya tadi ya mempromosikan eh, kredit union ya sebagai lembaga yang punya akuntabilitas ya. eh, dan juga bagaimana pengelolaan dampaknya gitu. Jadi buat saya itu sangat penting sekali gitu ya, bahwa orang menjadi semakin percaya ketika
mau menjadi anggota CU gitu. Oh, CU-nya sehat gitu. Nah, itu bisa terlihat di dalam laporan sustainability gitu. Nah, mungkin eh, itu aja ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Tantangannya ya tadi ya menurut saya ya keterbatasan data ya. Eh, 6 bulan itu juga back and forth ya saya dengan Romo Marwan ya. Romo ini begini, betul nggak? Romo ini begini, bener nggak gitu? Saya nggak tahu ini bingung mau gimana gitu ya. Jadi itu sempat terhenti juga prosesnya. Saya sudah selesai bulan Maret, saya minta Romo untuk mengecek gitu ya dan men-share ke tim gitu. Kira-kira uh, ada data yang kurang atau apa gitu. Bahkan soal foto nih misalnya Bapak Ibu ya. Foto itu juga sesuatu dokumentasi gitu. Jadi kalau punya foto-foto kegiatan dikumpulkan, kemudian difolderkan dengan apa namanya dengan rapi gitu bersama kegiatan-kegiatannya. Dari situ baru nanti bisa dianalisa kemudian dilihat oh dampaknya seperti ini ya. Oh di CUKR ada financial literasi. Oh dampaknya berarti banyak anggota sekarang lebih melek gitu terkait tentang literasi keuangan gitu, cara pengelolaan keuangan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Mungkin itu aja ya, Billy ya, Romo Marwan ya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu Lia. Oke. Nih kalau Iya, aku maaf ya nambahin terlalu sedikit cepat Bu. ya, waktunya 20 Nggak apa, menit nggak apa. soalnya. Iya, itu udah cukup sih. Udah Oke. udah sangat merangkum juga. Mungkin juga tadi satu poin yang bisa aku tekankan lagi mungkin dari Bu Lia. Itu juga tadi betul. Dokumentasi mungkin sekecil apapun gitu. Mungkin kita kelihatannya kan cuman kayak oh kita ngelakuin ini, yaudah yuk kita update yuk di sosial media di Instagram. Walaupun itu kecil, namun itu juga betul sekali dari kata Bu Lia. Itu juga udah termasuk disclosure gitu. Itu juga sudah termasuk pengungkapan. Jadi walaupun kecil gitu jangan jangan dianggap remeh juga gitu ya Bu ya. Komunikasi apapun gitu itu juga bisa membantu dalam pengungkapan kita. Oke, terima kasih banyak Bu Lia. Ya, terima kasih. Mas Heri, Bu. Oke, nah nanti kita akan kembali lagi dengan Bu Lia dan juga Mbak Uti di sesi tanya jawab. Nah, untuk berikutnya sekarang kita akan masuk ke sesi dari Romo ya. Dari Romo Freddy. Kita akan melihat lebih dekat lagi realistisnya bagaimana gerakan kredit union, terutama dalam menjaga nilai koperasi, memperkuat tata kelola dan memastikan bahwa pertumbuhan organisasi benar-benar memberikan dampak bagi anggota dan komunitas. Dengan hormat, mari kita sambut Romo Dr. Freddy Rante Taruk yang akrab disapa Romo Freddy, pelaku penasihat Puskop Kuina dan juga kredit union Sawan Sibarung. Selamat sore Romo Freddy. Selamat sore, Mas Billy. Selamat sore, Halo Romo Bu. Marwan. Bapak Lukas, juga Ibu Uti dan Ibu Lia. Ya, Bu. Oke, Saya baik. diminta Romo Marwan mengisi acara ini dan di tengah-tengah kegiatan seperti biasa dengan teman-teman juga punya kegiatan, saya tidak sempat menyiapkan sebuah presentasi khusus. Tapi saya diminta untuk komentar tentang tema ini juga terkait dengan dua presentasi tadi. Saya pikir ini sebuah langkah maju, langkah yang strategis, langkah penting bagi credit union untuk mengidentifikasi diri dan melihat keberlanjutannya yang saat ini menjadi sangat penting di tengah-tengah gerakan kita ini dan perkembangan geopolitik, perkembangan sosial, ekonomi, dan bahkan perubahan iklim yang terjadi di dunia ini. Kalau Paus Fransiskus dalam Laudato Si artikel 69 itu, dia mengatakan kita tidak sedang menghadapi krisis yang terpisah ya, antara lingkungan dan sosial manusia tidak terpisah, tapi menghadapi satu krisis yang integral terkait dengan lingkungan planet, terkait dengan kemanusiaan, dan terkait dengan keberlanjutan kehidupan, sehingga sekaligus mendengar jeritan bumi dan mendengar jeritan orang miskin, dan juga mendengarkan jeritan tubuh kita yang menderita akibat perubahan iklim yang sedang terjadi. Nah, tema ESG ini sangat penting bagi gerakan kredit union
Dan tentu tadi nanti pertanyaannya untuk Mbak Uti dan Mbak Lia itu gimana caranya supaya kita bisa mulai dengan lebih baik di CU. Karena di CU itu tidak ada peneliti seperti Romo Marwan, hanya Romo Marwan saja yang peneliti dengan dibantu Universitas Sanata Dharma dan timnya. Tetapi bagaimana seandainya ini diaplikasi di CU-CU primer? Kami perlu sampaikan bahwa gerakan kredit union juga sudah menganggap tema sustainability dengan memperhatikan environmental itu menjadi sangat penting. Dan ICCU Bangkok juga telah menerbitkan Business Solution number 33 tentang climate action. Jadi sebenarnya di dalam tata kelola kredit union, dalam framework kredit union itu sudah berpikir tentang lingkungan dan sustainability. Dan karena itu sudah ada banyak upaya yang dicoba dimasukkan dalam climate action, bahkan di dalam perkreditan itu dimasukkan supaya selain 5C, 5C ditambahkan dengan 1C lagi, ya, yang terkait dengan climate change itu. Dia di mana kalau orang mengambil pinjaman bukan semata-mata untuk ukurannya kemampuan bayar, jaminan, kemudian karakter, tetapi sampai kepada apakah dana yang digunakan ini berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan atau berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan. Jadi sebenarnya sudah cukup mengemuka tema ini dan bahkan juga belakangan ini diharapkan CU menghubungkan program-program produk dan layanannya terhadap SDGs, Sustainable Development Goals, dengan tema-tema yang seperti di Krido Raharjo tadi sudah masuk kepada masalah kemiskinan, kelaparan, pendidikan, air, energi, organic farming, dan seterusnya. Jadi sebenarnya tema ini sudah sangat relevan. Dan di Indonesia menjadi penting dan strategis karena hari ini saya tadi baru mendata ternyata kredit union di Inkopdit dan Puskopjunya itu kalau dijumlahkan itu 977 kredit union di Indonesia dan diikuti oleh 4.292.000 orang di Indonesia. Ya tentu dari sisi aset adalah mengelola 50.576 miliar, 50.576. Jadi tema ini kemudian menjadi sangat penting karena kredit union berselancar menghadapi manusia. Karena CU ini kan sebenarnya bukan melulu simpan pinjam dari perspektif saya, tetapi CU ini adalah pelayanan kemanusiaan yang integral. Dan kemanusiaan yang integral itu dewasa ini tidak bicara mengenai profit untuk diri saat ini, tidak berpikir untuk produksi saat ini, tetapi berpikir untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan itu pasti harus ditunjang dengan lingkungan yang memadai, lingkungan yang mendukung kehidupan baik generasi hari ini, generasi yang akan datang, dan generasi berikutnya lagi. Jadi kredit union kalau tanpa ini dia tidak mungkin bertahan. Ketika tidak terintegrasi dengan tema-tema seperti yang disampaikan tadi, maka dia tidak mungkin berkelanjutan. Nah, karena itu saya sangat setuju ini menjadi pembelajaran yang semakin diperdalam. Namun mungkin nanti bisa kita diskusin bagaimana memulainya di credit union. Kepada Mbak Uti tadi, kalau dia sudah menawarkan beberapa langkah, 5 langkah profiling, policy, program, progress, and promote. Dan ini kalau ini bagaimana kita memulainya. Tapi setuju juga bahwa kredit union telah melakukan banyak hal tetapi tidak dicatat dan tidak dilaporkan. Karena itu datanya menjadi sangat minim saat ini. Sangat minim saat ini. Sehingga untuk mengambil yang material saat ini memang perlu usaha. Tapi saya setuju dengan Mbak Lia juga tadi mengatakan bagaimana kita memulai dengan data yang sudah ada. Apa yang sudah dilakukan. Dan mulai mendiskusikan yang material saat ini. Sehingga kita mulai memperbaiki tahap demi tahap. Nah, bagi saya ini sangat penting dan sebenarnya di dalam implementasi strategic planning di setiap CU sebenarnya sudah menjadi perhatian. Dan sehingga tadi credit union mesti mengelola ini dalam manajemennya, dalam operasionalnya, dalam produknya, dalam layanannya. Baik bersifat keluar
maupun dari luar ke dalam, soal dampak dan kontribusi ke masyarakat. Nah, ini yang tidak terukur selama ini. Saya selalu merenungkan, katanya kita mengurangi kemiskinan, tapi ukurannya mana? Ini tadi disebut singgung tidak ada pengukurannya. Lalu kita mengurangi kelaparan, apa ukurannya? Bagaimana kita berkontribusi tentang pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, tentang pengurangan emisi karbon. Bagaimana kontribusi tidak ada pengukurannya. Tetapi kita boleh mulai dari beberapa jalan masuk yang sudah ada dan mulai membangun baseline data dan juga tentu memperbaiki sistem perencanaan strategis, bisnis plan-nya, kemudian masuk di dalam rencana-rencana operasional, produk, layanan yang terintegrasi dengan ESG ini. Jadi saya pikir itu yang saya dapat komentari, dan pembelajaran ini memang menjadi sarana baru bagi kredit union untuk semakin, bukan tambahan ini, bukan tambahan, tapi ini untuk membantu menguatkan gerakan ini supaya memang betul-betul aman, sehat, berkelanjutan, berdampak untuk kemanusiaan dan keutuhan ciptaan. Dan itu yang sebenarnya itu yang kita cari. Dan karena itu juga mengatasi pikiran-pikiran kita tentang mencari produksi tinggi, SHU tinggi, pendapatan tinggi, tetapi justru mengancam keberlanjutan kita karena hanya pikirannya ke situ. Sebaliknya, dengan mulai dari keutuhan terintegrasinya antara environmental, social, and governance ini, justru dengan mengerjakan itu profitabilitasnya, asetnya, dampaknya jauh lebih tinggi. Jadi sebenarnya ini jalan eh, tata kelola organisasi yang sangat up to date pada hari ini, dan saya pikir untuk pengalaman pribadi saya juga sudah berselancar bersama juga dengan di Caritas Indonesia, kita menempatkan ESG ini sebagai hal utama dalam peningkatan pelayanan kemanusiaan, khususnya untuk penyadaran bencana dan juga untuk respon sampai pada pemberdayaan masyarakat. Dan apalagi di credit union, ini menjadi sangat-sangat penting, strategis. Saya pikir itu dengan pertanyaan tadi ini bagaimana memulainya dan bagaimana dengan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mempercepat pembelajaran ini, dan kemudian mungkin dari teman-teman nanti akan ada diskusi yang lebih menarik tentang tema ini. Dari saya cukup dulu, Romo Marwan, tentang materi ESG ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo Freddy atas pemaparannya, Mo. Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut. Ini sepertinya juga di kolom chat. Ini tadi juga udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin tadi Romo Marwan juga udah sempat menjawab secara langsung ya. Terima kasih banyak Romo. Cuma nanti mohon maaf nih Romo Marwan, kita mungkin ulang sedikit ya nanti jawaban Romo dari kolom chat ini secara langsung biar semuanya juga bisa mendengarkan diskusinya gitu ya Bapak Ibu ya. Iya dong, dari pembicara mungkin juga ada jawaban pasti toh. Ya, betul sekali. Nah, ini juga walaupun memang pertanyaannya ditujukan misalnya ini kepada Romo Marwan secara langsung, namun ini juga dari Bu Lia dan juga dari Romo Freddy ini juga bisa membantu memaparkan ya. Sebentar, aku lagi pengen spotlight. Ini boleh tolong bantu tolong spotlight ya. Sheila atau Hasna atau Azra. Oke, terima kasih banyak. Siap. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin pertama tadi dari agak di awal ini ya. Nah, dari Bapak Adrianus ya. Dari Bapak Adrianus dari CU Jembatan Kasih. Pertanyaan, mohon izin bertanya kepada Romo Marwan, indikator keberhasilan penerapan ESG. Jadi indikator keberhasilan penerapan ESG di credit union. Apakah ada contohnya seperti analisa Pearls yang dilakukan sebagai indikator keuangan? Nah, ya mungkin boleh ditanggapi dulu dari Romo Marwan dan kemudian juga nanti pembicara lain akan mau menambahkan, boleh sekali. Ya. Oke, mungkin dalam hal ini sebenarnya ini Mbak Lia lebih lebih ahli di situ. Tetapi sejauh saya belajar juga kalau di standar-standar, contohnya GRI itu ya,
Ada standar, intinya standar apa yang mesti diungkapkan itu. Tapi bahwa lalu targetnya harus berapa, lalu sehingga disebut ideal, misalnya tadi ya, soal soal bagaimana kontribusi CU dalam pengurangan emisi karbon gitu. Itu kan nggak ada angka standar idealnya seperti itu. Mungkin Mbak Lia bisa menambahkan. Eh, saya menambahkan nggak banyak sih, Romo. Pertanyaannya tuh bagus ya, Eh, tetapi untuk awalan sih, kalau ini karena pengalaman saya sendiri ya. Kalau untuk laporan sustainability kan memang dia kan untuk apa namanya, pengelolaan dampak ya. Lalu bagaimana dampak itu diukur? Memang kita belum sampai ke sana gitu. Jadi yang minim menurut saya itu minim bisa dilakukan itu bisa dari data yang tersedia dulu gitu. Lalu dicoba dipetakan nanti, kalau tadi saya konsepnya kan kita melihat dalam CU sendiri dia berkontribusi terhadap SDG. Jadi kita pakai SDG itu untuk arah kontribusi keberlanjutannya. Kemudian konsepnya tadi pakai 4 pilar. Kemudian nanti standarnya itu untuk peta pelaporannya bisa pakai GRI. Nah di GRI itu sendiri kan dia ada standar universal itu harus diikuti gitu. Kemudian ada yang sektor. Kalau di nanti coba mungkin Mbak Uti kalau saya salah ya karena Mbak Uti ya apa saya juga mahasiswa ini. Apa tolong saya diperbaiki ya. Setahu saya belum ada standar untuk sektor yang kredit union sih. Lebih kayak pertambangan gitu, kemudian oil and gas seperti itu, manufaktur. Untuk CU tuh saya nggak nemukan gitu. Jadi yang bisa saya pakai adalah topik standar gitu. Di dalam topik standar itu ada energi, ada terkait tentang apalagi ya emisi dan lain-lain. Nah, itu bisa diikuti gitu. Memang nggak ada di situ istilahnya eh, indikatornya, istilahnya pengukurannya seperti apa itu nggak disebutin gitu. Nah, mungkin itu nanti akan belum tahu juga ya mau gimana ya gitu. Mungkin sampai di situ dulu sih kalau menurut saya ya gitu. Hal yang paling minimum yang bisa kita lakukan gitu. Belum belum sampai tahap ke nanti seperti apa ngukur dampaknya gitu. Karena membuat topik material ini, mendiskusikan ini juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Harus mencari yang paling signifikan, yang paling dampaknya paling signifikan tuh apa itu buat saya juga nggak mudah gitu. Itu sih. Hmm. Ya. Mbak Uti, Suaranya suaranya Mbak belum masuk, Mbak. Putih. Maaf, ternyata keandet mati. Oke, mungkin saya mau nambahin sedikit untuk tadi ya tentang indikator. Jadi memang kalau secara standar memang belum ada yang spesifik untuk CU gitu. Sekali lagi belum ada, tapi memang kita bisa mengambil indikator-indikator yang sekiranya relevan gitu. Dan indikator-indikator yang sebenarnya mungkin saat ini sudah ada atau existing memang sudah digunakan di CU gitu. Misalkan terkait governance, mungkin sudah ada di monitor gitu ya di CU terkait jumlah tentang adanya insiden fraud gitu, misalkan dalam 1 tahun, itu kan mungkin jadi satu target ya bahwa tidak ada fraud gitu di dalam pengelolaan DCU misalkan, itu bisa menjadi indikator yang terkait sama tata kelola. Terus kalau untuk misalkan environment gitu ya, kita kan melihat dampak dari eh, operasionalnya CU gitu ya terhadap environment. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu penggunaan listrik yang ada atau penggunaan energi yang ada di kantor yang digunakan di kantor ECU misalkan. Mulai dari sesimpel itu aja, itu nanti kita bisa lihat kira-kira dalam 1 tahun berapa energi yang digunakan, kemudian bisa dikonversi jadi emisi gitu ya, emisi dari operasionalnya kantor CU misalkan ya, itu bisa dijadikan nanti target sendiri. Oh, misalkan berarti CU punya target nih untuk mulai perlahan mengurangi misalkan penggunaan listrik gitu ya, atau mulai beralih listriknya yang tadinya mungkin full dari PLN mau coba pakai solar panel misalkan. Nah, itu kan juga salah satu cara untuk mengurangi emisi misalkan seperti itu. Atau itu yang mudah, atau bisa juga melihat dari sampah limbah. Jadi limbah yang
produksi itu berapa dari operasional di kantor CU gitu ya. Mungkin itu dicoba dulu untuk mulai dipilah, terus kemudian ditimbang seperti itu. Jadi sebenarnya bisa mulai dari hal-hal yang mudah atau dari indikator yang memang sudah ada dulu Bapak Ibu, nggak usah mikir yang macam-macam dulu. Nah kemudian fokus kepada memang tadi yang Mbak Lia sempat sampaikan tentang dampak gitu ya, dampak apa saja sih kira-kira yang memang signifikan gitu, dan nanti bisa fokus ke dampak-dampak itu. Jadi kita bisa fokus ke topik-topik yang kalau bahasanya topik-topik yang material. Nah, tapi untuk menentukan topik yang material itu sebenarnya ada prosesnya Bapak Ibu, dan benar emang itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya untuk nentuin topik material, tapi jangan maksudnya jangan mikir susah dulu, yang penting ini dulu aja dilihat dari data yang ada. Jadi kalau biasanya kalau saya sama klien gitu ya, sama klien kami biasanya banyak perusahaan, mereka baru pertama kali dan bingung mau mulai dari mana. Kita lihat dulu dari data yang sudah ada sebenarnya itu. Karena kalau misalkan nggak ada ya mau dicarinya atau mau dikumpulinnya kan juga susah gitu. Jadi mungkin mulai dari situ dulu. Mungkin itu Billy tambahannya. Ya, dari saya mungkin sebenarnya kalau ini nanti dikembangkan dalam sebenarnya aksi kepedulian tentang perubahan iklim, aksi lingkungan sebenarnya dikerjakan, tetapi tidak belum diintegrasikan sebagai bagian dalam konsep environmental tadi, sosial dan governance-nya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat sporadik. Tetapi kalau sekarang sudah dijadikan sebagai bagian integral, contoh tadi mengenai sekarang kan beberapa banyak petani kita bina dalam KUBN dengan penggunaan pupuk organik. Kemudian bagaimana produk-produk ini diciptakan, siapa yang mengambilnya, dan umpamanya persentase pinjaman, kalau Mas Kun tadi bertanya tentang PERS. PERS itu menguji tentang kredit beredar. Nah, kalau kita memberi kredit beredar 70%, datanya itu ada. Apakah kredit ini digunakan untuk apa? Adakah yang berakibat terhadap pengerusakan lingkungan? Ada yang berkontribusi untuk perbaikan lingkungan. Dan bisa dibuat baseline-nya untuk mengurangi pinjaman yang justru merusak lingkungan dan memperbanyak pinjaman untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ini bisa diukur. Termasuk yang juga operasional tadi. Ketika kita membuat strategic planning, business plan, ketika kita mengukur dampak penggunaan listrik, air, dan seterusnya, bahkan pola konsumsi manajemen yang kita tawarkan dan pola konsumsi training kita yang tidak ramah lingkungan, itu juga bisa diukur dari sisi operasionalnya. Tetapi memang saya setuju ke depan program ini kita melihat yang apa yang khas dari credit union untuk mengukur itu ESG-nya, sehingga eh, saya setuju mulai dari apa yang ada, karena kita pasti sudah melakukan banyak, tapi kesadaran integrasinya itu belum ada. Ya, kesadaran integrasinya belum ada. Karena itu tidak membuat dari awal integrasinya sampai kepada kebijakannya, polisinya tadi. Itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak pembicara-pembicara sekian. Ini ada beberapa tambahan tanggapan ya terkait topik ini tadi. Ada tambahan ini dari Pak Tandori. Halo Pak Tandori, teman sekelas. Uh, Mungkin bisa mengikuti aturan bank karena CU operasinya bisa dibandingkan mirip dengan perbankan. Sepertinya bisa diintegrasikan ke operasional CU melalui manajemen risiko. Mungkin yang dipikirkan nasabahnya bukan hanya dari sisi CU. Kemudian yang diukur adalah scope 3, bagian supply chain berarti ya, singkat aku scope 3 itu, yaitu resiko nasabah. Oke, kemudian dari Pak Sukanto Jaban, keberlanjutan dalam tindakan memang sudah dilaksanakan, tapi masih dalam bentuk mozaik secara parsial, belum terintegrasi dalam bentuk outline sesuai apa yang diinisiasi oleh Sanata Dharma. Oke, gagasan ini bisa teraplikasi pada CU. Kami tidak berkelebihan kalau kami dibantu petunjuk tertulis menjadi pedoman bagi kami. Oke. Ya, mungkin juga ke depannya banyak guidance terkait ini. Ini kan juga ongoing ya. Jadi saya juga percaya bahwa nanti ke depannya terutama juga dari seseorang sesemangat Romo Marwan gitu. Tentunya juga ada dan juga Bulia gitu ya. Mungkin nanti ke depannya akan ada pedoman-pedoman yang tertulis. Nah, mungkin mirip dengan apa yang Ibu Maria dari ISA juga membuat terkait sustainability terutama dengan juga SDG.
Kemudian dari sisi, oke, oh itu udah pertanyaan. Oke, oh ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pembicara dan juga peserta sekalian, izinkan aku share ini sebentar, mau mengingatkan. Nah, ini mau menjelaskan ya Bapak Ibu. Jadi untuk materi dari hari ini itu akan dikirimkan nanti via email. Materi tadi dari Bulia dan juga dari Mbak Uti nanti akan dikirimkan dikirimkan via email berserta juga dengan dokumentasi dan juga nanti link YouTube-nya. Nah, tapi tolong untuk mengisi form feedback ini terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin boleh screenshot aja atau simpan dulu atau nanti atau di kolom chat itu juga sudah diberikan oleh tim kami Hasna. Jadi bisa lihat dari situ juga ya Bapak Ibu. Bisa diklik langsung, tapi bisa disimpannya dulu ya. Nanti diisinya sekalian pas sudah selesai diskusi kita hari ini. Karena kita sekarang lagi di Q&A. Saya juga memohon maaf dulu ke depannya. Maaf kalau kita tidak bisa memaparkan semua pertanyaan, semua tanggapan karena waktu kita terbatas juga ya Bapak Ibu. Dan jadi ini akan mencoba sebisa mungkin sebanyak yang kita bisa lah gitu dalam waktu ini, semoga bisa selesai sebelum jam 6 sore juga Bapak Ibu ya, mengingat juga waktu sholat dan juga waktu makan malam dan istirahat. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan, ini langsung ada 3 nih ya dari Frocovius France. Dari ada 4 pertanyaan, malah ada 4. Mungkin aku nggak bisa semuanya langsung ya, maaf ya Pak Franz. Nah, mungkin dari yang pertama dulu, dari 5 tahapan tadi, profiling, policy, program, progress, dan promote, 5P. Tahap mana yang paling sulit diterapkan oleh CU dan mengapa? Mungkin sekalian langsung 2 ya. Dari 5P itu yang paling susah, yang paling menantang itu yang mana buat CU dan kenapa? Dan yang kedua, bagaimana cara menyelaraskan program ESG dengan visi misi, rencana strategis, dan juga business plan credit union. Intinya bagaimana melaraskan program ESG dengan implementasi bisnis dari CU gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dulu dari Mbak Uti. Oke kah Mbak Uti? Tadi kita udah dari Romo Marwan soalnya. Oke, mungkin aku jawab dulu ya untuk pertanyaan pertama yang dari 5 tahapan, mana yang paling sulit diterapkan gitu ya. Mungkin kalau saya berbicara dari point of view karena saya bekerja di perusahaan sebelumnya gitu ya, dan sekarang juga membantu klien, bisa dibilang yang agak sulit, yang sulit itu menurut saya lebih ke ini ya. Mungkin kalau perusahaan, oke kita gampang untuk bikin buat kebijakan, buat policy, terus bikin program itu mungkin suatu hal yang perusahaan udah tahu lah mau bikin apa aja. Tapi kadang challenge-nya itu adalah untuk memonitoring progress gitu ya, memonitoring progress sama lebih ke konsistensi dari sisi monitoring baik data gitu ya dan dari data kemudian melaporkannya gitu sebenarnya. Jadi pada saat membuat sustainability report itu challenge paling besar adalah pengumpulan data Bapak Ibu. Itu apalagi untuk yang baru-baru awal bahkan perusahaan yang mungkin sudah bertahun-tahun gitu ya, kami membantu perusahaan yang kayak mungkin lebih dari 10 tahun bahkan bikin SR, itu sampai sekarang aja karena datanya banyak gitu, itu jadi challenge yang luar biasa gitu. Jadi memang eh, progres, jadi monitoring progres gitu, itu bisa dibilang menurut saya dari tahapan ini itu bisa dibilang bagian yang paling eh, challenging gitu ya, bukan sulit mungkin challenging, apalagi untuk melihat untuk lebih konsisten gitu ya, dan kemudian juga memang si progres itu di apa namanya benar-benar menjadi bagian gitu ya, bagian dari KPI perusahaan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang menurut saya cukup challenging kalau dilihat dari perusahaan. Nah, kalau untuk konteks CU karena sejujurnya saya sendiri kalau secara implementasi di CU belum terlalu mengerti ya, mungkin nanti Romo Marwan atau Romo Freddy yang bisa menjawab gitu. Terus kemudian ini yang mungkin ini menjadi bagian dari profiling policy ini, tapi sebenarnya kita perlu lihat bahwa ESG ini implementasinya itu adalah lintas fungsi Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di CU kan ada banyak bagian-bagiannya gitu ya. Kalau challenge di perusahaan itu memastikan implementasinya sendiri itu menjadi challenge karena kadang
kadang, terutama untuk perusahaan yang baru-baru implementasi, mereka menganggap ESG itu yang bagian dari tim ESG aja yang ngerjain, atau tim sustainability aja. Itu cuma tanggung jawab orang yang ditunjuk aja. Padahal enggak, padahal sebenarnya implementasi ESG ini sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi yang lain. Misalkan dari bagian finance atau mungkin kalau di CU kan pasti ada bagian keuangannya atau mungkin nanti termasuk juga dari bagian yang marketingnya kayak gitu. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi ESG itu sangat penting untuk kolaborasi lintas fungsi gitu. Jadi kebanyakan memang mereka masih belum aware bahwa memang itu bukan hanya pekerjaan satu orang saja, satu divisi aja, seperti itu. Jadi penting sekali Bapak Ibu, mungkin ini yang perlu saya tekankan dalam implementasi, penting sekali untuk memberikan awareness di awal gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memulai gitu ya untuk mengimplementasi ESG atau membuat ESG ini jadi strategik gitu ya atau holistik di CU, mulai dulu dengan melakukan pelatihan. Karena di pelatihan ini kita bisa menyamakan pemahaman, kemudian juga membuat alignment gitu ya sama yang lain dan membuat mereka memahami bahwa mereka berkontribusi semuanya, bukan cuman mungkin yang menjadi koordinatornya aja gitu. Jadi itu adalah tahapan yang paling penting menurut kami gitu ya untuk terkait implementasi ESG ini. Mungkin itu. Terus bagaimana cara menyelesaikan program ESG dengan visi misi, rencana strategis, dan bisnis plan? Nah, mungkin ini kayaknya Romo Marwan atau Oke, Pak Romo Freddy yang nanti bisa saya jawab. menjawab mungkin. Ya, makasih. Oke, mungkin saya langsung itu ya. Bagaimana cara menyelaraskan program ESG dengan visi misi, rencana strategis, dan bisnis plan kredit union. Dari pengalaman kami, bukan menyelaraskan program ESG dengan visi dan misi, tetapi kerangka atau paradigma ESG tadi membuat kita itu ketika menyusun, ya, merumuskan visi, misi, dan juga merumuskan rencana strategisnya itu ada dimensi-dimensi yang harus diperhatikan gitu. Jadi ya minimal kan ada dimensi tata kelolanya, dimensi lingkungan, dimensi perhatian kepada dampak sosial, dan tentu saja keuangan. Kalau kredit union ya keuangan selalu diperhatikan. Salah satu ilustrasinya, karena kami di CU Kridara Harja mulai ya mengadopsi kerangka ESG ini, kemudian bahwa lalu aspek lingkungan itu dengan sadar, oh itu harus kita perhatikan. Saat kita merancang di strategic planning, lalu kita tetapkan kita mesti mempunyai produk eh, pinjaman yang ramah lingkungan gitu. Kita ada green loan gitu. Lalu kita rancang itu gitu bahwa lalu ada pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah ketika itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan. Misalnya untuk pertanian organik, lalu untuk pembelian kendaraan listrik maupun juga eh, solar panel gitu. Jadi cita-cita itu membuat kita eh, semakin paham saat merancang program atau bahkan merumuskan visi itu dimensi ini mesti masuk gitu. Misalnya ya CU Kridaraja ketika oke di CU kan kita visinya itu menjadi CU yang berkelanjutan kurang lebih seperti itu ya. Saat sebelum kita belajar tentang ESG, ketika ngomong berkelanjutan itu maksudnya ya tetap ada terus-menerus itu ya. Apa ya? Lestari dalam arti ada terus itu. Tetapi saat kita sadar dimensi ESG itu, keberlanjutan itu kan dipahami bukan hanya bahwa ada seterusnya, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola itu. Itu salah satu ilustrasinya dan eh, dengan dipakainya kerangka ESG ini sebagai kerangka menyusun strategi organisasi yang apa ya komprehensif gitu, saya kira kita juga akan lebih apa ya lebih mudah juga mendiskusikannya di dalam CU ketika merancang program itu. Itu tambahan dari saya.
Oke, terima kasih banyak Romo. Eh, nah ini apakah dari Bulia atau dari Romo Freddy menambahkan? Kalau nggak ini ada pertanyaan berikutnya mungkin ya. Ini aku juga berusaha kita selesai mungkin 17.50 terakhir karena biar pas sebelum jam maghrib gitu Bapak Ibu. Oke. Tapi dari Bulia atau dari Romo Freddy mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup dari saya. Oke. Kalau dari saya sih, saya hanya mengkonfirmasi ya yang disampaikan Mbak Uti ya, bahwa yang paling sulit itu eh, di progresnya. Jadi meningkatkan raising awareness-nya itu penting banget. Saya juga bukan datang dari dunia apa namanya CU ya. Saya sebetulnya tuh konsultan untuk apa namanya industri padat karya juga sebagai asesor gitu. Dan saya melihat bahwa klien-klien dan semua manufaktur itu eh, sulit sekali menerapkan yang namanya sustainability karena awareness-nya kurang gitu. Jadi memang itu jadi kayak anchor yang harus di apa masuklah ke dalam semua semua lapisan anggota, staf dan semuanya gitu. Karena itu nggak mudah juga ya apa namanya kalau bekerja hanya tim itu aja gitu. Tetapi yang lain juga harus berpikir sustainability. Itu sih saya mengkonfirmasi dari Mbak Uti ya apa bahwa memang itu yang harus ditekankan gitu. Itu aja sih Billy. Oke, terima kasih banyak Bulia. Nah, ini mungkin karena mengingat waktunya, aku juga ini satu pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu ya. Eh, dari Bapak atau Ibu Dwi ini, dari sisi sosial bagaimana sustainability CU berperan terkait dengan situasi perekonomian yang kurang bagus saat ini dan komunikasi macam apa yang dilakukan dalam menggait anggota dalam saingannya dengan pinjaman instan saat ini. Oke, ini mungkin jadi ada dua pertanyaan jadi satu mungkin di sini ya. Bagaimana sustainability CU berperan terkait situasi perekonomian, bagaimana itu mempengaruhi situasi ekonomi dari sebuah CU, terutama jika situasi ekonominya mungkin belum ideal, dan juga komunikasi apa yang harus dilakukan untuk menggait anggota dalam bersaing dengan pinjaman instan saat ini. Oke, ini mungkin bisa dari, aku rasa mungkin dari Romo Freddy atau Romo Marwan ya. Baik. Yang pertama tadi sudah disinggung dari Mbak Uti dan Mbak Lia tentang inklusi keuangan yang menjadi bagian dalam tanggung jawab sosial dan juga terkait dengan literasi keuangan itu. Dan kalau di zaman ini saat ini dengan ekonomi yang tidak baik-baik saja, sebenarnya kalau CU berfokus pada manusia dan mengukur dampaknya bagi produk yang dikeluarkan itu dampaknya mainstreamingnya terhadap lingkungan dan manusia, maka sebenarnya tidak ada soal. Saya lagi di Toraja nih, lagi di Toraja. Saya baru berevaluasi dengan aktivis yang eh, kredit union ini didirikan 19 tahun yang lalu dan asetnya 1.125 miliar. Itu lahir dari konsep tentang keutuhan ciptaan itu. Dan sebenarnya kalau di sini sudah bicara solar panel, bicara biogas, bicara tidak ada plastik di kantor-kantor, sudah bicara situ sih sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau ini dikembangkan dengan kesadaran ISG, ini bisa dan justru akan menjadi solusi. Saya tadi tidak membandingkan dengan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, tetapi sangat jelas ini hanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat 1,1 triliun dalam 19 tahun itu. Dan produknya itu sampai pada 900 kelompok, sampai kelompok usaha binaan dan seterusnya yang semua sudah mainstreamingnya pertanian organik, peternakan ramah lingkungan, kemudian industri rumah tangga dengan penggunaan produk lokal dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah angin. Saya setuju dengan Romo Marwan tadi, strategic planning, business plan, perencanaan operasional manajemen kita mindsetnya itu kesadarannya sudah pasti manusia
etikanya, filosofinya, nilainya, lingkungan, masalah dampak lingkungannya, akibat-akibat yang muncul, governance-nya dari manajemen risiko dan segala macam itu. Sehingga ini menjadi angin segar. Salah satu contoh, kalau literasi keuangan dibuat di sini anggotanya sudah 70% sudah ikut literasi keuangan, itu bisa memanfaatkan produk pinjaman dengan bunga yang murah sehingga tidak akan lari ke pinjol atau tawaran-tawaran lain. Nah, sekali lagi kembalilah kepada tiga prinsip ini akan membantu kita untuk berkelanjutan aman dan akuntabel serta pasti terpercaya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Romo Freddy. Mungkin tadi jawaban dari Romo Freddy itu juga sekalian menutup dari diskusi kita pada sore hari ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak untuk Romo Freddy, Romo Marwan, Mbak Uti dan juga Bu Lia. Aku mau mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu, terutama untuk peserta sekalian. Terima kasih juga karena sudah hadir ya Bapak Ibu peserta menyempatkan waktu di sore hari ini. Aku mau mengingatkan sekali lagi jika ingin mendapatkan materi dari webinar kita hari ini, terutama dari Mbak Uti, dari Bulia, dan juga ada beberapa Romo Marwan kirim langsung ke saya. Boleh tolong mengisi form feedback yang ada di chat box ya Bapak Ibu. Itu ada di chat box, sudah diberikan oleh tim kami, Hasna, dan juga ini ada QR code untuk form feedback tersebut. Jika Bapak Ibu misalnya bisa isi langsung sekarang. Mungkin sekarang bisa di screenshot dan bisa disimpan dulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini mungkin sebelum menutup kita sekali lagi aku mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera juga ya Bapak Ibu. Kita foto bersama terakhir sekali lagi. Oke, aku boleh minta tolong tim kami, Sheila, untuk bantu dokumentasinya. Ya, sore semuanya. Pertama-tama terima kasih banyak untuk para pembicara. Sangat insightful ya untuk pembahasannya. Oke, sudah siap semuanya. Ini kembali lagi. Oh, sekarang udah jadi 4 page. Jadi ditahan ya untuk sebentar. Oke, untuk page yang pertama, siap? 1, 2, 3. Oke, untuk page yang kedua, ditahan screen-nya. Oke, siap. 1, 2, 3. Page ketiga. 1, 2, 3. Lihat lagi. Dan page terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Sheila dan juga terima kasih banyak sekali lagi kepada Romo Marwan, Romo Freddy, Pak Lukas, Mbak Uti dan juga Bu Lia atas diskusinya hari ini yang sudah sangat insightful ya. Terima kasih banyak. Semoga peserta ini juga banyak peserta itu dari teman-teman CU ya. Semoga ini juga bermanfaat dan juga bisa terus membawa CU-CU dan juga organisasi-organisasi di Indonesia kepada jalan keberlanjutan yang lebih baik lagi. Nah, saya mau mengingatkan beberapa hal, 2 hal aja. Webinar ini direkam, jadi akan diupload ke YouTube dalam minggu yang akan datang. Dan juga Bapak Ibu sekalian semuanya mohon untuk mengisi form feedback sehingga bisa mendapatkan materi dari presentasi hari ini. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Nanti kalau udah ada YouTube-nya, tolong di-share juga ke mungkin teman-teman CU yang lainnya yang hari ini belum sempat datang untuk mengikuti dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Universitas Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma karena juga sudah membantu kami karena sudah juga membantu dan juga memperkuat kami dalam kegiatan hari ini. Atas nama ISA, Institute for Sustainability and Agility, saya Benedictus Billy Brilianditya mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Sampai jumpa di webinar kami berikutnya. Berikutnya adalah di tanggal 23 Juli, jadi 1 minggu dari sekarang Bapak Ibu. Ditunggu aja di Instagram sosial media kami, nanti tentunya juga akan diinfokan oleh Romo Marwan. 23 Juli 2026 mendatang. Ya, jadi hari Kamis minggu depan ya Bapak Ibu. Mohon untuk melihat webinar kami berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin Selamat menambahkan sore. sedikit sebelum Oh ya, selesai. Ya, baik Mo. saya mengingatkan juga Bapak Ibu teman-teman semua untuk
apa ya, mengembangkan maupun juga menerapkan ESG dalam konteks credit union, saya mengundang mereka yang ingin belajar di ESG Sustainability, saya persilahkan mendaftar entah semester ini atau tahun depan juga boleh. Program ESG Sustainability Sanata Dharma dilaksanakan secara hybrid gitu, jadi bisa dikerjakan dari tempat masing-masing. Salah satu kewajiban hanya perlu datang ke universitas 2 kali dalam satu semester, sekalian jalan-jalan ke Jogja begitu. Tetapi yang lain untuk mereka yang memang sudah punya S2 dan tidak perlu S2 kembali, tapi CU-CU yang misalnya pengen memperdalam tentang sustainability report-nya gitu, atau mau mencoba sustainability report, tentu saja nanti bisa kontak dengan Sanata Dharma, kita bisa belajar bersama. Ataupun juga tentang tadi yang ditanyakan oleh Pak Basuki dari CU Cindelaras, bagaimana CUKR itu mengukur dampak-dampak dari programnya itu. Kita sendiri memang belum ya, belum tetapi memang mengarah ke sana, maka kalau ada memang CU-CU yang memang ingin mengukur dampak dari program produknya gitu, ya kebetulan saya di sini ya memang di universitas tugasnya melakukan penelitian, nanti kita bisa berkolaborasi juga dibantu oleh mahasiswa semacam Mbak Lia dan yang lain. Itu sangat membantu. Jadi boleh juga pesan pesan CU saya pengen diteliti ini gitu. Nanti saya minta mahasiswa udah tesisnya itu lalu mengerjakan itu lalu di sini kolaborasi bisa berjalan. Terima kasih itu tambahan. Ya, saya chat nanti ya mau. Oke, 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 nanti Mas Bimbo ayo langsung segera ya. mendaftar. Oke, Oke, baik ya. siap. Semua saya juga lagi menjalani Sanata Dharma S2, jadi uh, saya banyak belajar ya Bapak Ibu. Jadi saya juga yakin Bapak Ibu yang mungkin belum ikut juga bisa bisa juga bisa lebih kenal lagi lah gitu dengan dunia sustainability dan bisa lebih mendalaminya lewat MMISG Universitas Sanata Dharma ini. Oke, terima kasih banyak ya Romo Marwan tadi atas pemaparannya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar kita berikutnya. Terima kasih. Terima Ya, terima kasih. kasih. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore.